Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita bersama dengan Majelis Taklim Komering Surabaya. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita berharap semoga Allah menambahkan kepada kita keimanan, keyakinan yang kuat. Dan semoga Allah menambahkan pemahaman kepada kita terhadap agama ini. Inilah tiga perkara yang selalu diminta oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an di dalam doa beliau, di mana beliau selalu berdoa, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman wa yaqinan wa fiqhan. Ini tiga perkara yang selalu diminta oleh beliau sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semuanya, dan semoga Allah ta'ala menjadikan hati kita ikhlas karenanya di dalam menjalani dan di dalam memikul amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah. Materi kajian kita pagi ini menindaklanjuti kajian kita pembahasan secara bertahap, pembahasan khusus bab kesabaran. Setelah kita membahas berbagai macam bentuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kesabaran, jalan mendaki kesabaran, ya, ketika kesabaran hilang, piagam penghargaan kepada orang-orang yang sabar, mengapa kita harus bersabar, ini semuanya sudah kita bahas. Dan pagi ini kita akan membahas, mempelajari tentang bagaimana kita bisa meraih kesabaran itu. Ya.
bagaimana cara kita menjadi orang yang sabar. Tentu perkara-perkara yang sudah kita bahas, mengapa harus bersabar, jalan mendaki kesabaran, ya piagam penghargaan bagi orang-orang yang sabar, dan bermacam-macam perkara yang berkaitan dengan kesabaran. Itu nanti hampir menjadi materi-materi ulasan-ulasan, pembahasan-pembahasan biasa saja. Apabila kita tidak memahami, tidak mengerti tentang kaifiyah, ya, tentang cara tahsilus sabr, bagaimana kita bisa meraih kesabaran itu. Kita sudah tahu sabar itu wajib dalam perkara-perkara yang memang Allah wajibkan di sana. Kita tahu sabar ini penting, kita tahu sabar ini mulia. Tetapi kemuliaan kesabaran, ketinggian derajat dari kesabaran itu tidak mungkin bisa kita raih manakala kita tidak mempelajari kaifiyah, bagaimana cara meraih kesabaran itu. Oleh karena itu pagi ini kita akan belajar bersama-sama, ya, untuk menapaki tangga-tangga kesabaran itu satu demi satu, inci demi inci, yang kita harapkan mudah-mudahan, ya, yang tentunya dengan keseriusan kesungguhan kita, mudah-mudahan Allah anugerahkan kesabaran kepada kita semuanya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara langkah yang harus kita raih, langkah yang harus kita lakukan untuk bisa meraih kesabaran ini adalah yang pertama, an yas'alal abd, hendaknya seorang hamba berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kesabaran kepadanya. Ini yang pertama. Ya, jadi langkah pertama seorang muslim harus melibatkan Allah ini karena urusan hati. Ini urusan kolbu. Sehingga banyak di dalam Al-Quran itu doa-doa yang selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 250. Ya, surah Al-Baqarah ayat 250. Di situ disebutkan doa Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya, itu ada sebuah doa di sana. Ya, bisa kita simak sejenak dalam surat Al-Baqarah pada ayat 250. Allah tabaraka ta'ala menceritakan tentang tentara Jalut dengan tentara Tolut. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dan ketika mereka maju melawan Jalut, ya, jadi tentara-tentara pasukan Raja Tolut, ya, mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Nah, ini minta secara kontekstual. Sabar itu diminta. Kemudian yang kedua, wasabit aqdamana, dan berikan ketekuan hati kami, kekuatan jiwa supaya tidak goncang, kekuatan batin kita supaya kita tidak futur di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan ujian-ujian di dalam jihad ini. Ini yang pertama yang harus
kita jalankan. Kuatkan doa dan selalu minta kekuatan, kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, ya, atau dalam bab ini, dalam poin ini, yang pertama adalah pada saat kita mendapatkan ujian. Perhatikan, pada saat kita mendapat ujian, baik itu ujian berupa nikmat atau ujian berupa musibah. Ya, jadi pada saat kita mendapat ujian, baik itu berupa nikmat atau berupa musibah, maka segera kita libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Libatkan Allah, ingat Allah, panggil namanya, seru asma'nya. Untuk apa? Supaya Allah menolong kita. Sebab yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa sabar itu dalam segala keadaan. Orang butuh nikmat, ketika mendapat nikmat dia butuh kesabaran. Supaya apa? Tidak lalai. Karena banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang menjerumuskan manusia, yang menjadikan manusia sibuk dengan kenikmatannya, lalai dengan kenikmatannya, sehingga dia banyak kehilangan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, karena terjebak dengan kenikmatan dan kesuksesan ini. Makanya kesabaran itu sabar di dalam mendapatkan nikmat. Ya, keberhasilan sebuah cita-cita, tercapainya sebuah harapan, segera libatkan Allah, dan agar kita tidak menjadi orang-orang yang melampaui batas. Ya, bukankah faktor kesombongan, faktor kelalaian itu diantara yang paling banyak adalah ketika orang-orang diuji dengan kesuksesan, sehingga dia tidak sabar lagi dia menghadapi kenikmatan itu, sehingga mereka merajalela dengan keberhasilannya, merajalela dengan kesuksesannya, ya, sehingga mereka lupa batas-batas agama. Maka yang pertama kali pesan yang bisa kami ambil dari poin ini, pada saat kita dapat ujian dari Allah, ya, pada saat kita mendapat ujian, segera libatkan Allah. Libatkan Allah. Ya, ini yang pertama, dan inilah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Ya, paling banyak memberikan kekuatan jiwa kepada manusia, karena kita langsung menghubungi zat yang menggenggam hati manusia. Kita langsung melibatkan kepada zat yang menguasai, di mana hati-hati manusia, termasuk hati kita semuanya, itu berada di antara jari jemarinya. Dia bolak-balikkan hati manusia itu sekehendak Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati-hati anak Adam, kullaha, semuanya, itu baina usbu'aini min asabi rahmani azza wajal. Hati-hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah azza wajal. Ya, kemudian kaqalbi wahid, seperti hati yang satu. Setelah itu apa kata beliau? Yusarrifuhu haitsu yasha. Lah inilah. Jadi orang hatinya berpaling itu bukan cuma kena musibah saja. Ya. Kan berbeda di situ. Ya, bukan cuma ketika kena musibah saja orang itu berpaling. Nikmat itu bisa menyeret manusia di dalam kelalaian. Ya, ketika dia sukses, ketika dia berhasil, ketika dia lancar, ini bisa jadi dia lupa kepada Allah. Di antaranya apa? Lemahnya doa kita, jarangnya doa kita. Makanya Allah tidak ingin kita lupa, maka Allah memberikan musibah kepada kita. Ya, Allah memberikan ujian kepada kita supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langkah yang pertama agar seorang hamba bisa meraih kesabaran, yakni hendaknya dia berdoa, memohon, melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang menggenggam dan menguasai hati manusia. Kemudian yang kedua,
Langkah yang kedua agar kita mendapatkan kesabaran. Ya, agar kita bisa meraih kesabaran. Apa? Yakni hendaknya kita ini ma'rifatut tabi'atid dunya, hayatud dunya. Ya, ma'rifatut tabi'ah al hayatud dunya. Mengetahui tabiat kehidupan dunia. Mengetahui tabiat kehidupan dunia. Ini yang dikatakan oleh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani. Ya, beliau mengatakan aqrabu amron. Ya, perkara yang paling banyak mendekatkan seseorang, yang nanti membantu manusia ala sabri untuk bisa mencapai kesabaran, wa yafilun nafs alaihi, dan mampu membawa beban-beban jiwanya ini. Masya Allah. Ya, yakni ketika seseorang sudah memahami tentang gambaran, karakter, tasawwur al-hayatul lati ya'ishu fiha. Seseorang yang memahami hakikat kehidupan dunia di mana dia hidup di dalamnya. Masya Allah. Bagaimana hakikat kehidupan dunia ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di beberapa ayat. Dalam kesempatan ini saya tampilkan dua hal. Ya, dalam hal ini saya tampilkan dua hal. Apa dua hal tersebut? Yang pertama, ini yang perlu kita ingat-ingat benar. Ya, jadi siapapun di antara kita yang betul-betul memahami masalah ini, dua kaidah ini, dua perkara ini, maka kita akan mengetahui hakikat dunia. Sehingga nantinya kalau kita sudah mengetahui dua perkara ini, memahaminya, mengenalinya, dan meyakininya, kita tidak akan bingung, kita tidak akan pusing, kita tidak akan kaget, tidak akan terkejut dengan problematika dunia, apapun itu bentuknya dan apapun peristiwanya. Ngapunten sebelumnya, kita akan sering dikejutkan oleh satu peristiwa yang tidak kita sangka-sangka. Kok bisa terjadi begini? Kok bisa terjadi begitu? Di luar nalar, di luar dugaan. Saya nggak menduga-duga. Kalimat ini semuanya menunjukkan kepanikan kita terhadap masalah yang kita hadapi. Kalimat-kalimat ini menunjukkan ketidaksiapan kita menghadapi cobaan-cobaan yang sewaktu-waktu bisa datang dalam bentuk yang tidak pernah kita perkirakan. Sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi menggelinding begitu saja di sekitar kita. Masalah-masalah itu cuek dengan kita. Artinya apa? Yang terjadi ya terjadi. Kita sedih, kita bingung, ya, kita panik, kita stres, peristiwa itu terus terjadi. Nah, ini yang perlu sekali kita pahami. Nanti kalau kita sudah mengetahui kaidah tersebut, dua perkara tersebut, insya Allah, segala persoalan yang kita hadapi, problematikanya, pernik-perniknya, sebagaimana kita ketahui, ya, pernik-pernik kehidupan itu, masya Allah, ya, muncul itu begitu saja dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ya, makanya seperti kalau kita naik kendaraan, ya, naik kendaraan apa namanya, sepeda pancal atau sepeda motor di jalan raya, ya, kita itu begitu terkejut kalau ada tiba-tiba klakson kendaraan besar itu dinyalakan di belakang kita ini. Kenapa kita terkejut? Karena kita tidak tahu. Kenapa kita kaget? Karena kita nggak ada persiapan. Tapi kalau sebelumnya nanti sudah kita siapkan, bahwa nanti di dalam nanti pasti ada sesuatu yang mengejutkan. Mungkin klakson, mungkin orang memotong di depan kendaraan kita, atau orang berteriak di samping kita. Kalau kita sudah bisa menggambarkan hal-hal seperti ini nanti bisa terjadi dalam kehidupan, dalam perjalanan kita tidak kaget. Kita tidak akan terkejut. Kita tidak akan panik. Kenapa? Karena kita sudah punya persiapan berupa pemahaman terhadap hakikat masalah itu.
Maka demikian pula dalam kehidupan ini, ayyuhal ikhwah, bapak dan ibu kita sekalian, ya, kita akan dihadapkan oleh persoalan-persoalan, dan itu tidak akan pernah berhenti. Terus. Nah, kalau kita ada masalah sedih, ada masalah panik, ada masalah stres, ini berarti sepanjang hidup kita nanti kita jadi stres ini. Kenapa? Karena masalah itu akan datang terus-menerus kepada kita. Oleh karena itu siapkan dengan ilmu yang bermanfaat ini. Kata beliau apa? Mengetahui tabiat kehidupan dunia. Bagaimana tabiatnya ini? Di sini saya hadirkan Anda dua perkara. Yang pertama, bahwa inna dunya darul ibtila. Ya. Sesungguhnya dunia itu merupakan kampung ujian. Ini pertama. Ya, sesungguhnya dunia itu adalah kampung ujian. Semua perkara yang ada di muka bumi ini adalah bentuk ujian. Baiknya itu ujian, ya, baiknya itu ujian, buruknya itu juga ujian. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal itu di dalam firman-Nya surat 21 ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan uji kalian dengan keburukan-keburukan dan dengan kebaikan-kebaikan, fitnatan, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Ini nas dari Allah Ta'ala. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan pula di dalam surat 90 ayat yang keempat. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, fi kabad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh kami menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Artinya apa? Tabiat kehidupan manusia itu dipenuhi dengan kepayahan-kepayahan, dihiasi dengan kesusahan-kesusahan di setiap lini dan aspeknya. Coba kita lihat dari masa kecil. Dari masa kecil itu sudah menimbulkan fitnah bagi kita ini. Fitnah bagi lingkungan, fitnah bagi orang di sekitar kita. Ya, kemudian nanti sudah beranjak mulai besar, nimbul fitnah yang baru, fitnah yang masih kecil hilang. Ya, seperti kalau orang tua itu, Masya Allah, ketika punya anak kecil, ujiannya gendong. Ujiannya menyusu, karena dia belum bisa makan yang lain kecuali air susu. Setelah itu selesai, air susu sudah dilepaskan, dia sapeh. Lalu dia sudah mulai turun, sudah enggak gendong, berkurang gendongannya, ngeletesnya berganti. Ya, sampai kemudian selesai di situ tidak. Dan itu masa-masa yang cukup capek bagi orang tua. Ujian bagi dia, dan terus. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nas dari Allah bahwa kehidupan manusia tidak akan terlepas dari hal-hal yang membuat susah dan payah. Ya, ini yang pertama. Ini yang pertama. Sehingga inilah hakikat tabiat kehidupan dunia. Kalau tabiatnya demikian, kita nggak kaget, sudah ngerti. Oh, memang dunia hidup itu begini, ini sudah. Hidup itu nggak lepas dari susah. Hidup itu nggak bisa lepas dari payah. Artinya apa? Jerih payah itu akan terus dialami oleh manusia. Coba, masa kapan kita tidak dibikin susah dan payah oleh kehidupan ini? Masa yang kapan? Masa bujang, masa sekolah, masa belajar, masa remaja. Kita dibikin payah dengan penuh belajar, dituntut belajar, walaupun kita tidak ada beban-beban kita di sana. Setelah itu kita berusaha untuk kuliah, beban lagi, juga nambah beban orang tua, biaya, tanggung jawab dan macam-macam. Setelah itu kita bekerja, ada beban. Setelah itu kita menikah, tambah beban. Setelah itu punya anak, nambah beban. Setelah itu mantu, nambahi beban. Kapan kita tidak ada beban?
Kapan kita tidak dihadapkan oleh kesusahan? Ya. Menikah, suami sukses, susah, payah. Kenapa? Jarang komunikasi. Karena sibuknya seorang suami. Belum lagi suami nanti kalau punya kedudukan, harus pakai protokol. Masya Allah. Mau ketemu suami pakai rapat dulu, pakai upacara dulu. Ya, jadi jangan dikira kalau mungkin orang-orang yang suaminya, Masya Allah, suaminya punya pangkat, suaminya punya kedudukan, kemudian pasti lepas dari permasalahan-permasalahan tersebut. Tidak, ayolah ikhwah. Makanya siapapun, apapun posisi kita, dimanapun kita berada, kalau sudah memahami bahwa inilah kehidupan dunia, apa itu? Tidak lepas dari susah dan payah. Makanya kaidah pertama dipahami dengan benar, bahwasanya dunia, ya, inna dunya darul ibtila. Dunia itu adalah kampung ujian. Yang namanya kampung ujian, hujan ujian, kemarau ujian, tandus ujian, subur ujian, masa tanam ujian, masa panen pun ujian. Ini dunia, darul ibtila, kampung yang tidak pernah sepi dengan ujian. Insya Allah. Ada orang menikah, itu ujian Ustaz. Diuji dengan suami-suami yang kurang bertanggung jawab. Akhirnya apa? Dia ingin melepaskan hubungan dengan suaminya. Akhirnya dia khulu, dia minta cerai. Akhirnya dicerai. Pertanyaannya, apa dia lepas dari masalah? Apa lepas dari persoalan? La haula wa la quwata illa billah. Inilah dunia, harus diterima apa adanya, dengan catatan kita memahami kandungan-kandungannya. Seperti kalau nanti, makanya para ulama, Masya Allah, ini saya pernah baca di kalangan para tabi'in, ya, ada seorang ulama itu, dan ini bahkan jumhur ulama-ulama yang alim, ulama yang solih, ulama yang lurus, itu apabila dalam masa mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, kok dia tidak mendapatkan ujian, itu menangis kepada Allah. Menangis. Ulama kalau tidak mendapat ujian, takut. Ada kekhawatiran menyelimuti dirinya. Ada yang gak beres ini. Ada sesuatu yang janggal ini. Kenapa saya dalam masa ini kok mendapat ujian? Kenapa mereka takut? Kenapa mereka khawatir? Karena ini keluar dari tabiat. Seperti tabiatnya garam itu asin. Semua orang tahu garam itu asin. Begitu kita makan terus minta garam, Pak, minta garamnya. Begitu kita kasih kok nggak asin, orang akan heran, kenapa garam kok nggak asin? Kenapa? Karena tabiatnya garam itu asin. Ya, kalau ibu-ibu sudah ngerti garam itu asin, begitu makan garam kok terasa, nih kaget, orang malah kaget ngeliat jenengan. Bu, kok garamnya asin gitu? Ini orang nanya, sampean dari dunia mana, Bu? Yang namanya garam itu asin. Api itu panas, makanya kita nggak nyentuh. Kalau kita nekat nyentuh terbakar, itu sudah kita siapkan. Kenapa? Karena sifatnya api itu membakar. Itu tabiatnya api. Sehingga nanti kalau kita sentuh, lalu kita terasa panas, nggak kaget. Kenapa? Karena kita sudah siap, tahu itu tabiatnya api. Ya, pernah nggak jenengan punya tamu, begitu minum air es dia terasa dingin? Bu, Masya Allah esnya kok dingin gitu kan, jenengan heran. Sangat kan, kenapa? Itu tabiat. Nah kalau sesuatu keluar dari tabiat, baru orang akan merasa heran. Makanya para ulama dengan kedalaman ilmunya, dengan ketinggian derajat ketakwaannya, inilah perbedaan kita orang awam dengan orang-orang alim. Inilah perbedaannya. Orang alim kalau sudah beberapa hari nggak mendapat ujian, itu nangis kepada Allah, takut
istidraj, dilulu oleh Allah, yang nantinya satu saat kalau udah begitu itu dicabut secara spontan, yang menjadikan orang putus asa dan kehilangan kendali. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Makanya para ulama dalam hidupnya kita bisa gambarkan kalau udah demikian, ya, sampai nanti ada seorang sahabat mengatakan, ya, di dalam kitab Az-Zuhud itu banyak pernyataan-pernyataan para ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, yang merindukan untuk mendapatkan cobaan-cobaan. Masya Allah, ya, aku mencintai 3 perkara yang dibenci oleh manusia. Ada yang punya statement demikian, dan dia berani mengucapkan demikian itu karena pahamnya dengan tabiat kehidupan dunia ini, ngertinya tentang tabiat kehidupan dunia ini. Sampai mereka mengatakan ujian itu tidak keluar dari 2 perkara. Kalau nggak diuji kaya, orang itu diuji miskin. Masya Allah, ujian itu tidak lepas dari 2 perkara, 2 keadaan ini. Yang pertama, bisa jadi orang diuji dengan kekayaan. Yang kedua, bisa jadi orang diuji dengan kemiskinan. Apa kata beliau? La ubali, aku tidak peduli. Ya, aku tidak peduli yang mana akan diujikan oleh Allah kepadaku. Subhanallah. Karena dia paham kenapa? Karena kedua-duanya ujian kaya, ujian miskin, ujian. Sehingga aku gak peduli. Aku diuji kaya silahkan, diuji miskin silahkan. Coba sekarang pemirsa sekalian di antara kita, baik yang berbicara maupun yang mendengar ini, atau yang menyimak, ada gak yang berani mengatakan begitu? Kalau statement pertama kita sepakat, ya, kaya ujian, miskin ujian. Tapi kalau kemudian aku gak peduli diuji oleh Allah yang mana, wong podo-podo ujiane, kan gitu. Berani gak mengucapkan statement yang kedua? Aku gak peduli diuji oleh Allah yang mana aku. Diuji kaya silahkan, diuji miskin silahkan, karena sama-sama ujian bagiku. Masya Allah, ini luar biasa. Ternyata yang menguatkan beliau itu statement yang ketiga. Apa katanya? Kalau aku diuji dengan kekayaan, aku sudah siapkan paralon-paralon yang aku salurkan menyebar di kalangan manusia, supaya mendapatkan maslahat dan manfaat. Menyebarkan maslahat, menyebarkan manfaat, itu cita-citaku dan itu harapanku. Kalau aku diuji dengan kebaikan, maka aku gak peduli diuji dengan kebaikan. Aku sudah siapkan paralon-paralonnya, saluran-salurannya, kabel-kabelnya, untuk bisa disalurkan ke banyak maslahat kepada manusia. Nah, sedangkan kalau aku akan diuji oleh Allah dengan musibah, aku pun tidak takut, aku pun tidak khawatir. Kenapa? Karena sudah aku siapkan kantong yang cukup besar untuk meridhoi dan untuk ikhlas dengan ujian ini, yaitu kantong kesabaran. Masya Allah. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang gak berani? Bu, kaya itu ujian. Iya Ustaz, ujian Ustaz. Miskin, ujian Ustaz. Kira-kira kalau ada 2 ujian ini diujikan kepada kita, kita milih ujian yang mana? Ya. Gak mungkin kita mengatakan saya lebih suka diuji yang miskin. Gak mungkin. 99% orang menjawab lebih baik diuji dengan ujian kekayaan. Padahal ujian kekayaan belum tentu membawa maslahat, belum tentu membawa manfaat. Bisa jadi hatinya keras, bisa jadi hatinya mati, bisa jadi menyombongkan diri, bisa jadi lupa, bisa jadi takabur, bisa jadi bermacam-macam. Dosa-dosa besar dia kumpulkan dalam dirinya. Tapi itu manusia. Ini kaidah yang kedua untuk mengetahui, ya, supaya kita legowo di dalam menghadapi ujian-ujian dunia ini. Jadi yang pertama, ya, bahwasanya kampung dunia ini adalah kampung ujian. Yang kedua, ya, ini masih yang poin pertama, ya. Poin kedua ini, poin kedua yakni ma'rifatut tabi'atul hayatid dunya. Jadi supaya kita mengetahui tabiat kehidupan dunia ada 2.
Satu, menyadari bahwasanya kampung dunia ini adalah dunia ini merupakan kampung ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa anna dunia, bahwasanya dunia itu laisa darul muqamah, bukan kampung keabadian. Ya, bukan kampung keabadian. Ya. Apa artinya? Bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu bisa berubah, bisa hilang. Sesuatu apapun yang ada di sekitar kita itu. Dan itu ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat 16 ayat 96, ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Ya, apa saja yang ada di sekitarmu itu yanfat, itu akan hilang. Manusianya, makhluk-makhluk bernyawanya akan mati. Makhluk-makhluk bernyawanya akan mati. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita akan mengalami kerusakan, akan mengalami perubahan. Tidak ada sesuatu di dunia yang menetap dalam satu keadaan. Tidak ada. Ya, kondisi fisik yang kita menjaganya, yang katanya ini tangan-tangan saya sendiri, ini kepala-kepala saya sendiri, ini rambut-rambut saya sendiri. Kenapa bisa jadi putih dan Anda menolaknya? Kok nggak bisa Anda jadikan bahwa itu adalah rambut Anda? Berarti kan Anda yang memilikinya. Kenapa kok bisa jadi merotoli? Kenapa kok bisa berubah warna? Kenapa Anda tidak mengembalikan pada warna aslinya? Ya, kalau tubuh ini milik Anda, kenapa kok mengalami sakit? Apakah Anda cinta sakit? Apa Anda suka sakit? Tidak. Kenapa lemah? Kenapa bisa hilang kekuatan? Masya Allah. Ma indakum yanfat. Apa saja yang ada di sekitar kalian, itu akan hilang. Wa ma indallahi baq. Segala sesuatu itu akan berubah. Bahkan sampai yang namanya pikiran, perasaan, hati pun itu bisa berubah. Gak menetap dalam satu keadaan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya surat 29 ayat 64. Allah Tabaraka wa ta'ala menyatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini illa lahun. Lahun. Ya, senda gurau, wala'ib, dan permainan. Wa inna daral akhirah, dan kehidupan akhirat itu adalah lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Berarti kehidupan dunia ini bukan kehidupan sebenar-benarnya, bukan. Karena dibalik kekayaan, dibalik kesuksesan, tidak selalu membawa kebaikan. Nikmat yang kita terima itu tidak selalu berisi dengan kebaikan. Musibah yang kita terima tidak selalu berisi keburukan. Di balik kenikmatan itu ada bencana, di balik musibah bisa jadi ada nikmat yang besar. Coba diperhatikan. Siapa yang akan mengatakan hidupnya dalam kebaikan kalau mendapatkan hidup seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Ya, coba di antara kita, kalau ditanya punya saudara-saudara yang soleh, saudara-saudara yang bertakwa, ya, daripada saudara-saudara yang durhaka. Saudara-saudara yang memperhatikan kita, yang selalu mencintai kita, yang selalu mencukupi kebutuhan kita, atau punya saudara-saudara yang mendolimi kita. Kita suka mana? Ya, kita akan iri kepada saudara teman kita kalau dia menceritakan saudara-saudaraku, kakak-kakakku, adik-adikku, bahkan ipar-iparku itu baik semuanya orangnya kepadaku.
ngerti keadaanku, membantu kondisiku, selalu akrab denganku, mencintaiku dan mendampingiku setiap saya punya masalah. Sementara kita memiliki saudara-saudara yang cuek, saudara-saudara yang egois, saudara-saudara yang tamak, saudara-saudara yang rakus. Kita mendengarkan kisah teman kita yang memiliki saudara-saudara yang itu, iri kita. Ya, iri kita. Padahal belum tentu saudara-saudara jelek ini mesti berisi kejelekan dalamnya. Seperti kisahnya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu saudara-saudaranya baik, beliau tidak mendapatkan perjalanan hidup yang seperti itu. Dia tidak akan dimasukkan ke dalam sumur. Dia tidak menjadi budak. Jangan bisa bayangkan. Akibat saudaranya yang zalim ini, dia dilemparkan, dia dipisahkan dengan orang tuanya. Sampai orang tuanya mengalami kebutaan karena nangis setiap saat. Kesedihan berpisah dengan Nabi Yusuf. Setelah itu selesai? Tidak. Setelah dia dibuang, dimasukkan ke dalam sumur yang rencananya dibunuh, qadarullah Allah tidak matikan. Qadarullah Allah tidak wafatkan. Ya, makanya kalau ada orang ngancam-ngancam bunuh, gak usah takut. Karena yang membunuh manusia bukan manusia. Orang merencanakan udah masukkan sumur, udah selesai. Ternyata gak mati, ditemukan oleh pedagang. Setelah itu ujian meningkat ujiannya. Apa? Jadi budak. Masya Allah. Diperjualbelikan ayyuhal ikhwah. Seorang Nabi Allah, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang terpilih. Nah ini harus mengalami perjalanan yang begitu pahit. Setelah diperjualbelikan jadi budak, sampai masuk kemudian dibeli oleh pejabat Mesir. Pada saat itu apa selesai ujian? Tidak. Dia mendapatkan ujian yang luar biasa. Ya, mendapatkan ujian yang luar biasa. Di sini puncaknya nanti diuji dengan kenikmatan. Apa itu? Kecintaan penguasa Mesir itu kepadanya, menawarkannya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Di situ puncak. Tidak pernah berhenti dari kepahitan-kepahitan. Ternyata apa? Allah ingin angkat, Allah ingin tempatkan di tempat yang sangat mulia. Bisa enggak Nabi Yusuf menempati makom yang tinggi tersebut, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kekayaan, ya, mendapatkan amanah yang luar biasa itu? Kalau kemarin diajak, dilindungi saudaranya, enggak. Ini rahasia Allah Ta'ala. Jadi musibah itu bisa jadi ibarat air yang mengalir, yang membawa musibah ini mengantar kepada muara yang sudah disiapkan oleh Allah. Allah yang membuat skenario demikian ini. Makanya kalau ada musibah jangan panik. Bisa jadi musibah itu ibarat air yang akan membawa kita, mengantarkan perjalanan menuju tempat yang disediakan Allah. Dengan catatan, hadapi masalah itu dengan ilmu dan keyakinan. Ini poin yang kedua untuk bisa meraih kesabaran. Ya, jadi harus disadari bahwa dunia ini adalah sesuatu kenikmatan yang tidak pernah menetap. Kampung yang selalu berubah. Selalu berubah. Sehingga nanti perubahan-perubahan itu gak usah heran. Adik kita, saudara kita, orang tua kita, bahkan suami kita itu bisa berubah. Ada seorang ibu-ibu itu memiliki satu anak perempuan, dijaga, dicintai, dan anaknya ini luar biasa. Ngerti, berilmu, alim, taat sama orang tuanya. Coba kalau sudah remaja, sudah gadis, dewasa, apa yang dicita-citakan orang tuanya? Berharap, ya Allah mudah-mudahan anakku nanti mendapat pasangan yang juga alim, yang juga ngerti. Qadarullah, doanya dikabulkan oleh Allah. Ada seorang meminang dikenalkan, gimana kalau coba dikenalkan si fulan itu punya anak laki-laki. Kalau melihat bapaknya alim, melihat bapaknya tawadhu, melihat bapaknya sholih, pasti anaknya gak jauh dari itu. Itu gambaran kita. Setelah itu dinikahkanlah dengan seseorang tersebut.
yang sudah dikenal bapaknya tadi ini, dan anaknya pun katanya juga termasuk anak-anak yang aktif di dalam kajian. Subhanallah, kebahagiaan. Anaknya taat, perempuannya alim, manut, tawaduk sama orang tua. Luar biasa. Setelah menikah berubah 180 derajat, menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Berubah. Ayo coba apa yang dirasakan? Stres. Tapi kalau kita sudah ngantongi demikian, bahwa dunia ini, kenikmatan dunia ini apa? Yang kedua, laisa darul muqamah. Dunia itu bukan kampung keabadian. Sesuatu itu bisa berubah, apapun itu. Ekonomi yang dulu naik tiba-tiba ganti menjadi orang miskin. Harus siap dengan pergeseran waktu ini, dengan pergantian keadaan. Kenapa? Laisa darul muqamah. Dunia bukan kampung keabadian. Di situ akan kekuatan jiwa itu akan dipahami. Makanya kita lihat orang alim, para ulama, para sahabat, mereka yang betul-betul paham benar dengan kehidupan ini, sama sekali tidak tergoyahkan. Kita lihat yang namanya Abdurrahman bin Auf, saudagar yang kaya raya, tidak terlalaikan dengan kekayaannya, anteng, ibadahnya tumaknina, jiwanya lurus, pikirannya bersih, hidupnya sederhana. Begitu diuji dengan kemiskinan pada pasca beliau baru hijrah, dia miskin karena belum meraih sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala. Tidak kaget dengan itu semuanya, dijalani dengan apa adanya. Dia siap, dia ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Karena apa? Karena dia sudah mengerti makrifah tabi'ah. Inilah hakikat daripada kehidupan dunia. Ada dua hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama apa? Anna dunya darul ibtila. Dunia itu kampung ujian. Ini yang pertama. Sehingga nanti kalau malam tiba-tiba ada ujian, mau tidur ada ujian, bangun tidur ada ujian, begitu perjalanan ada ujian, balik pulang ada ujian. Tidak usah kaget, inilah dunia. Yang kedua, bahwasanya laisa darul muqamah, berubah. Ini bisa hilang, ini bisa pergi, ini berpisah. Itulah kampung dunia. Gak usah heran. Gak usah heran. Nah, ini poin kedua, mengetahui tentang tabiat kehidupan dunia itu akan sangat besar membantu seorang hamba untuk bisa meraih kesabaran. Poin yang ketiga, ya, salah satu jalan yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa meraih kesabaran. Yang ketiga apa? Al-yaqinu bihusni jaza indallah. Al-yaqin bihusnil jaza indallah. Apa itu yakin? Yakin. Yang dikatakan yakin itu laisa bisyak. Ya, yunafi bisyak. Ya, menghilangkan segala bentuk keraguan. Itu namanya yakin. Ya. Makanya nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab al-yakin wat tawakkul. Wat tawakkal. Yakin dan tawakal. Tawakal itu buah dari puncak keyakinan. Orang kalau yakin dengan sesuatu, itu menjadi kekuatan jiwa kepada sesuatu tersebut karena dia yakin. Sehingga keyakinan yang utuh menghasilkan tawakal, pasrah, berserah diri kepadanya. Kalau sudah dipasrahkan dengan sesuatu yang dia yakin terhadapnya, gak ada keraguan, gak ada kekhawatiran, gak ada kecemasan. Yang ada adalah ketenangan dan kepuasan. Coba sekarang bapak-bapak, ibu-ibu menitipkan uang kepada yang panjenengan yakin dia itu amanah. Berapapun jumlahnya. Saya pernah nganter seorang jamaah. Ustaz, tolong saya dikenalkan dengan, oh ini insya Allah orangnya amanah beliau. Sangat amanah, teruji sudah. Gitu Ustaz. Dan program-programnya itu sangat mulia.
Akhirnya saya antar bertemu dengan beliau. Ustadz, ini ada sedikit rezeki ya dari Allah Ta'ala, kami serahkan ke Ustadz katanya. Ustadznya nanya, ini akadnya disalurkan kemana Pak ini? Ya. Akhirnya Bapak menyerahkan, terserah Ustadz. Mana yang Ustadz pandang membutuhkan dan sangat penting dan maslahat, fadhol, saya udah gak tahu, serahkan Ustadz. Kalau orang tersebut menyerahkan dana, dan itu dananya bukan sedikit, puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta, diserahkan begitu saja. Bahkan Ustadz perlu kwitansi, oh enggak usah, saya udah percaya dengan Ustadz. Coba, ketika kita menyerahkan sesuatu yang begitu besar kepada orang yang kita yakin dia amanah, ada keraguan setelah menyerahkan? Ada kekhawatiran? Ada ketakutan? Ada kecemasan? Tidak ada. Yang ada kepuasan, ketenangan. Maka tawakal yang benar akan membuahkan sakinah. Tawakal membuahkan sakinah, membuahkan ketenangan jiwa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika di hadapan ujian yang besar, di depan ada gumpalan api yang sangat dahsyat untuk disiapkan membakar dirinya, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai sesuatu yang aku serai. Wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik yang diserai urusan. Berarti konsekuensinya ada dua. Apa konsekuensi yang pertama? Mungkin bisa jadi sesuai dengan harapan, bisa jadi sesuatu yang di luar dugaan. Ketika aku dimasukkan, bisa jadi aku selamat, bisa jadi aku terpanggang. Berarti kalau udah pasrah, terserah Allah. Allah yang tahu saya hidup atau mati, pasti itu yang terbaik. Sehingga orang yang sudah tawakal walaupun gagal, dia gak sedih dengan dirinya. Kenapa? Yakin terhadap keputusan Allah, itu yang terbaik. Nah, sekarang kita tanya, tawakal kita sampai mana? Kita udah tawakal tapi nuntut kudu berhasil, itu. Makanya error, makanya masalah. Yakin itu adalah yunafilis syak, menghilangkan sesuatu yang meragukan. Ya. Makanya kalau orang sudah yakin, seperti seorang istri mengeluarkan duit, diperintahkan oleh suaminya, lalu suaminya bilang, nanti tak ganti yang lebih banyak. Saya yakin istri manapun, ya istri manapun yang percaya dengan suaminya bahwa suaminya akan memberikan ganti kepadanya, dia tidak akan eman untuk mengeluarkannya. Apalagi suaminya menjanjikan gantinya lebih banyak. Saya yakin-yakinnya, pada saat istri mengeluarkan uang untuk dikeluarkan sebagaimana perintah suaminya, dan suaminya menjanjikan akan mengganti lebih banyak, maka pada saat istri mengeluarkan uang, dia tidak melihat uangnya, tapi yang dipikir adalah ganti dari suaminya. Coba lihat, keyakinan yang utuh, yakin yang tidak diikuti, dicampuri dengan keraguan, melahirkan kekuatan yang sangat amat dahsyat. Ya, yakin. Seperti Pak, besok jenengan umroh ya. Ada orang menawarkan seseorang, Mas, sampean tak berangkatkan umroh. Waduh, saya tidak punya apa-apa. Sudah, semua kebutuhan jenengan nanti di sana saya tanggung semuanya. Paspor saya tanggung, visa saya tanggung. Iya, tapi kan kita disuruh butuh makan. Kebutuhan makan sepenuhnya nanti saya cukupi. Anak yang sampean tinggal pun tak cukupi nanti. Kalau orang tersebut percaya dengan si fulan yang memberangkatkan ini, ada keraguan? Ada kecemasan? Kenapa?
Bahkan dia bersyukur. Dia berpisah dengan istri sesaat. Dia tidak menafkahi, tapi dia jamin. Orang penjamin mengatakan, istri yang Anda tinggalkan saya akan cukupi. Masya Allah. Ketika kami dakwah di beberapa pelosok itu, ada seorang muhsinin menunjuk seorang ustadz yang lemah ya ekonominya. Ustadz, antum dipilih untuk mendatangi tempat yang pelosok, dan kami waktu itu memandu beliau. Saya pribadi memandunya. Terus saya sampaikan, Ustadz, ini gimana, beliau ini termasuk du'afa dari kalangan kaum muslimin ini. Satro'ub, ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Transport untuk datang ke tempat itu kami yang jamin. Nah terus istrinya, Ustadz, dia kan harus bekerja. Istrinya kita cukupkan. Akhirnya ketika sang Ustadz ini berangkat ke tempat tersebut, pertanyaan saya, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Kalau sang Ustadz itu percaya kepada penjamin tersebut, ada ketakutan. Inilah yang disebut al-yakin. Itu baru percaya kepada manusia yang amanah. Itu baru yakin dengan janji sesama makhluk. Itu baru yakin kepada makhluk yang memberikan janji. Dan makhluk ini terkenal amanah. Ya, kalau bahasa kita itu bukan tipe-tipe yang gedabrus begitu. Dia jujur, dia betul dia yang dikatakan. Dia jamin betul dia. Ada ketakutan? Tidak ada. Ada kekhawatiran? Tidak ada. Subhanallah. Sama peristiwa Ibunda Hajar yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau bertanya untuk menempati tempat yang gersang itu, kalau ini ide Nabi Ibrahim, itu dipersoalkan. Tapi begitu tanya, Allahu amaraka bihada, ya Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu demikian? Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, benar ya Hajar, Allah yang menyuruh saya untuk menempatkan kamu, meninggalkan kamu di tempat ini. Tempat yang gersang, sendirian, tanpa bekal, tanpa teman. Makanya Hajar bertanya, hal tatrukuni, apa kau meninggalkan aku di sini? Laisa unasun, tidak ada satupun manusia, wala syai'un, dan tidak ada perbekalan. Ya Ibrahim, apa kau akan tinggalkan aku di tempat ini? Ketika Nabi Ibrahim ditanya demikian, dia tidak menjawab, karena pertanyaannya ini sulit bagi dia menerangkannya. Begitu Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu demikian ya Ibrahim? Baru Nabi Ibrahim jawab, na'am ya Hajar, Allah yang menyuruhku. Nah begitu dijawab Allah yang menyuruhnya, Hajar punya keyakinan yang kuat. Al-yakin yunafil syak, yang tidak tercampuri dengan keraguan. Apa katanya? Apa kata Hajar? Dia berstatement di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau demikian, wallahi, demi Allah, la udayyi'unallah, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan saya di sini. Ya Ibrahim, pergilah engkau, Allah tidak akan menyia-nyiakan aku di sini. Walaupun setelah itu kita lihat Nabi Hajar mendapatkan kesengsaraan, tapi Hajar yakin ada sesuatu yang dijanjikan di sini oleh Allah Ta'ala. Karena Allah menyuruh, tidak mungkin Allah menelantarkan. Karena Allah menyuruh, tidak mungkin Allah mendolimi. Tidak mungkin Allah menghancurkan saya di sini. Keyakinan tanpa dicampuri dengan keraguan. Orang ini yang kemudian menjadikan Hajar begitu kuat kesabarannya. Kenapa? Yakin dengan janji Allah. Nah sekarang kalau Allah memberikan ujian-ujian kepada kita, ya, ujian ini, ujian itu, ujian ini, ujian itu, pertanyaannya tinggal satu saja sekarang. Apa itu? Yakin gak kita dengan janji Allah? Jangan sekali-kali para kaum muslimin mengatakan, yakin Ustadz, tapi Ustadz ini belum yakin namanya. Makanya keyakinan Anda menjadi goncang. Keyakinan Anda, hati jiwa Anda goncang. Jiwa Anda merana, jiwa Anda sakit, jiwa Anda takut, jiwa Anda kacau. Kenapa? Yakin yang tidak bersih
dari keraguan. Saya yakin Ustadz, tetapi Ustadz ini kan apa? Yakin itu nggak ada tapi. Sudah selesai. Makanya Hajar mengatakan, aku yakin Ibrahim kalau Allah menjanjikan. Tapi kalau sendirian begini bagaimana? Nggak ada istilah begitu. Sudah pergi Ibrahim. La udayyi'unallah. Allah nggak akan menyanyiakan saya. Pergi kamu katanya. Subhanallah. Makanya ayol ikhwah, al yakin bi husni jaza indallah. Yakin dengan janji Allah, ya, dengan bagusnya janji Allah di sisi Allah kelak, itu menjadikan orang-orang bisa meraih kesabaran. Makanya kesabarannya para sahabat, kesabarannya para nabi, Nabi Yusuf, sampai demikian pula ya tahapan-tahapan ujian yang beliau alami, musibah-musibah yang beliau rasakan, kepahitan-kepahitan yang begitu luar biasa. Dia tekun di dalam perjalanannya. Dia tidak berubah keyakinannya. Kenapa? Allah mengalurkan sampai di mana muaranya, sampai di mana tempat terakhirnya ditunggu oleh Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf telah menemukan janji Allah tersebut. Hajar menemukan janji Allah tersebut. Dan kaum muslimin yang lainnya pun menemukan janji Allah tersebut. Kalau tidak diberikan di dunia, pasti Allah siapkan di akhirat. Kenapa? Satu kata yang harus kita pegang, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Yakin dengan janji Allah menjadikan seseorang mampu untuk memiliki kesabaran. Yang terakhir, yang keempat, jalan untuk bisa mendapatkan kesabaran adalah al-yaqinu bil qadar. Yakin bahwa segala sesuatu terjadi itu atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa, nah ini bapak-bapak ibu-ibu, apapun peristiwanya, apapun kejadiannya, apapun bentuk musibahnya, apapun itu jamak dari semua masalah. Miskin, kedoliman, penyelewengan, kecurangan, penyimpangan, segala sesuatu terjadi orang-orang di sekitar kita yang ditimpakan ke kita, itu kita yakin itu bukan terjadi dengan sendirinya, bukan kebetulan, tapi ada yang menciptakan, ada yang membuat, dan ada yang telah menetapkan. Yang semua itu tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Allah ingatkan, menghibur kita di dalam surat Al-Hadid pada ayat 22 dan ayat 23. Mari kita simak di dalam surat 57. Ya, surat 57 ayat 22 dan 23. Allah tabaraka ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa pada dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Ta'ala. Masya Allah. Kemudian ayat 23 Allah jelaskan, agar kamu tidak bersedih hati. Nah, ini dijelaskan oleh Allah, ini diterangkan oleh Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu tidak terlalu bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita simak dua ayat ini, itu sangat luar biasa kedalaman ayat ini. Tidak ada sesuatu musibah yang terjadi di muka bumi, apapun itu,
Apa banjir, apa hujan, apa longsor, apa tabrakan, apa peristiwa apapun. Apapun, ya. Dan juga peristiwa yang menimpa kepada diri kita, ini apapun itu juga bentuknya. Kecuali semuanya itu illa fi kitabin, ya, sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz, sudah tertulis di sana. Apa yang akan kita alami, yang akan terjadi pada keluarga kita, yang akan terjadi pada ekonomi kita, perubahannya, kejadiannya, kegagalannya, semuanya itu sudah tertulis di sana. Dipahami ini, bahwa ini tidak terjadi kebetulan. Ada yang membuat dan sudah ada yang menetapkan. Allah jelaskan demikian itu. Peristiwa-peristiwa terjadi, apapun itu bentuknya, Allah mengangkat, Allah menambah, Allah menghilangkan, Allah memberi. Itu perkara-perkara yang yasir, kata Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Peristiwa itu terjadi sangat mudah bagi Allah. Ya. Nah, kemudian apa? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Supaya nanti kamu tidak terlalu kecewa, tidak putus asa atas apa yang menimpa kamu, yang luput darimu. Kalau sudah yakin bahwa segala peristiwa sudah ditetapkan sebelum peristiwa itu dijadikan, sebelum makhluk dijadikan oleh Allah, sudah dipahami, ini bagian qadarnya Allah. Sehingga orang-orang yang sudah ilmunya, sudah memahami, keyakinannya sudah mantap, dan sudah lurus keyakinan tentang peristiwa ini. Tidak ada sesuatu peristiwa kebetulan, tidak ada satu kejadian kebetulan. Semua atas bagian dari mudabbirnya Allah, atas campur tangannya Allah, di mana Allah yang maha mengatur semuanya itu. Kalau ini sudah ada, kalau ini sudah terjadi, dan kita paham dengan masalah itu, itu menjadikan, melahirkan sebuah perkataan sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah pada ayat 51. Kul, katakanlah Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada satupun musibah menimpa kami kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditetapkan, kemanapun kita lari, kemanapun kita pergi, kemanapun kita menghindar, tidak ada satu tempat untuk bersembunyi bisa selamat dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, huwa maulana, dialah pelindung kami, wa 'alallah falyatawakkalil mu'minun. Hendaknya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Maka tawakal korelasinya adalah yakin dan ridho terhadap semua keputusan yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa sekalian, 4 poin yang bisa saya hadirkan di dalam kajian pagi ini. Ini kita nukil dari kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih yang ditulis oleh Sa'ad bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, yang cukup menarik sekali dengan ketajaman, kedalaman tulisan-tulisan beliau yang disertai dengan ilmu yang syarat dengan keimanan yang luar biasa. Mudah-mudahan materi yang kita bahas pada pagi ini bisa membantu kita untuk memudahkan bagi kita semua para kaum muslimin untuk bisa meraih kesabaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah berikan kecerdasan kepada kita, pemahaman yang benar dan keyakinan yang utuh di dalam meyakini apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala menjaga iman kita, menjaga kondisi hati kita untuk agar supaya kita bisa istiqomah di atas syariatnya, dan agar kita selalu terjaga dari bimbingan-bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.